Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi, Datuk, dan Raja, Tabi, Puan dan Tuan, jumpa lagi kita di channel Jongkong Official. Kali ini kita bersama tamu yang istimewa di ruangan Pak Kadis, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Disperindak, Pemkab Langkat. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Sehat kan, Bang? Alhamdulillah, sehat sekali ini. Apalagi dengan kehadiran channel Jongkong ini kan, official. Tambah sehat kita ini. Ya, ndak mau kita bincangkan nih, Bang, mengenai perda inisiatif tentang produk unggulan. Produk unggulan, khususnya produk unggulan yang ada di Kabupaten Langkat kita ini. Karena kan berkaitan dengan erat dan langsung, Bang, ya. Dengan dinas yang berada di bawah kepemimpinan Abang saat ini. Terima kasih. Ini juga kesempatan yang sangat baik. Adinda Gusman hadir kemari. Ini juga sesuatu yang membahagiakan kita. Membahagiakan gini apa? Mungkin dengan perbincangan kita hari ini, walaupun kita tidak berjanji mesti harus buat gini-gini, tapi bisa terrealisasi, khususnya dengan apa yang saat sekarang ini mengenai di bidang kami industri, baik itu industri berupa panganan, berupa kerajinan, berupa barang dan jasa. Saat ini memang pihak DPRD dengan hak inisiatifnya sudah membuat produk unggulan, dan ini sangat sangat menyenangkan kami. Menyenangkan kami sebagai dinas yang diberikan amanah untuk membina, mengembangkan, memasarkan produk-produk yang khususnya menjadi produk lokal. Apalagi kita tahu ini Langkat, daerah Melayu, bumi bertuah, punya potensi besar. Salah satunya potensi di bidang industri kuliner, industri kerajinan. Kapan lagi kita mau mengapakan produk kita nih untuk biar bisa booming? Apalagi saat ini dengan adanya jaringan-jaringan online. Nah, salah satunya yang membuat paket digital Jongkong Official ini kan salah satu juga. Jadi kami lewat yang kalian buat ini, Gus, ya bersyukur sekali. Nah, ini salah satu kita juga sebagai dinas yang menangani produk-produk yang berciri khas Melayu ini harus kita bangkitkan, kembangkan. Nah, jadi hari ini ya saya merasa berbahagialah untuk bisa kesempatan ini dengan dibuatnya atau ini sedang perancangan akhir oleh pihak DPRD tentang produk unggulan daerah Langkat. Nah, itu apa kira-kira nih mau kita apa? Kami juga kan perlu sharing-sharing dengan Agus nih. Jadi ini kan syukur alhamdulillah juga sudah ada perda inisiatif ini yang DPRD Langkat yang sudah, walaupun memang belum disahkan, sudah disahkan, Bang, ya, tapi masih tahap proses akhirnya ya. Tinggal harapan kita mungkin dari Perbub ini, dari perda inisiatif DPRD Langkat ini segeralah mungkin ya dikeluarkan Perbub. Kira-kira sudah ada ini, Pak, Bang, ke Pak. Kira-kira untuk apa yang kita mau usulkan untuk di produk unggulan. Memang kita sudah ada juga beberapa produk unggulan di Langkat ini yang berciri khas budaya lokal itu. Sebagai contoh, kita punya halua, kita punya dangai,
Udangnya ya kan. Kita juga punya karas, punya haram, kue putu itu, putu kacang, ditumbuk itu kan, dijemur. Ini produk-produk ini kan perlu kita tingkatkan dari segi kualitasnya. Dari segi kualitasnya, dari segi kemasannya, sampai dengan nanti dia punya sertifikat dan jaminan mutu. Karena ini nanti ada nyambungnya dengan program pembangunan pasar oleh-oleh berciri khas Langkat yang segera akan dibangun di Sungai Karang sebagai wadahnya semua produk-produk daerah Langkat ini. Fasilitasnya sudah dibangun, Bang ya? Lahannya sudah ada, lahan sudah ada. Dan di sebelah itu untuk sentra mebel. Sentra mebel. Kalau yang untuk oleh-oleh belum. Tapi bakal segera direalisasikan untuk dibangun. Itu dia di sebelah sentra itu juga. Karena ada lahan kosong kan? Dekat SD itu kebetulan di situ pintu gerbang tol. Dan juga nanti kita bisa untuk rest areanya. Jadi wadah inilah nanti produk-produk unggulan ini bisa kita pajangkan bagi orang yang melintas kah, orang yang datang, orang yang keluar. Ini suatu hal yang memang harus jangan kita abaikan untuk memanfaatkan situasi keberadaan dengan dibangunnya tol ini. Untuk juga kita bisa menyiapkan suatu lokasi yang representatif untuk memajangkan produk-produk khas Langkat. Apalagi Pak Bupati sudah merespon ini. Untuk ini produk daerah ini kita kembangkan dan tingkatkan. Dengan demikian akan menambah pendapatan daerah, pendapatan perekonomian Langkat, juga masyarakat itu supaya semangat. Apa yang dia buat itu supaya macam mana supaya laku, supaya bermutu, supaya dibeli orang. Ini kan penting. Selama ini mungkin ada wacana cerita-cerita, sekarang kita harus jadikan ini. Karena sudah ada perda yang dibuat oleh DPRD mengenai produk unggulan daerah. Bang, kira-kira ada gambaran ke depan kalau sudah ada perda dan perbubnya ini, perbub kan artinya nanti kan bakal proses juga kan? Ya. Kira-kira kalau di Langkat sendiri UMKM atau usaha-usaha mengenai produk-produk unggulan kekhasan daerah khususnya Melayu itu kira-kira apa saja tuh Bang yang sudah ada di data Disperinda? Yang sudah ada di data kami ya antara lain memang ada itu namanya tuh ya halua lah yang halua. Di Sahabat juga sudah ada. Udah juga dodol Tanjung Pura. Udah itu apa namanya lagi tuh terasi. Sebenarnya terasi kita juga sudah berbicara itu. Cuma dari segi kemasan desain perlu kita tingkatkan. Di mana Bang? Gebang atau Cangkep? Di Pulau Kampai. Pulau Kampai, Gebang, Pulau Sembilan. Dan ini sebenarnya kan masih banyak potensi lain yang belum digali. Jadi ini juga kan perlu ya masukanlah buat kami nanti pada saat kita mengusulkan untuk ini menjadi suatu punya kekuatan hukum bahwa produk unggulan Langkat yang mempunyai budaya lokal ini ada beberapa macam. Makanya perlu juga macam Adinda Agusman nih sebagai salah seorang tokoh Melayu muda yang tahu sejarah Langkat ini. Kasih masukan buat abang supaya kita bisa majukan ini produk khas daerah kita, khususnya yang dibuat andung-andung kita dulu lah, supaya jangan dibuat hanya pada waktu hari-hari besar saja. Kalau bisa di luar hari besar pun ini bisa kita buat, bisa dibeli orang, bisa orang mudah mencarinya di mana dan punya mutu.
Tahu awak bang, kalau dia yang bisa di packing itu kan kue kuliner yang sifatnya kue kering, yang tahan lama, dan juga persoalan manajemen harga terjangkau, gitu kan, kemasannya bagus, ada merek, ada izin PIRT minimal kan. Kemudian kalau mau masuk mall dia harus ada sertifikat halal dari MUI, kan gitu, MUI. Kemudian ada BP POM-nya mungkin bang ya, sampai ke sana ya kan. Kalau mau naik kelas ya kan. Kalau naik kelas. Produk unggulannya. Ya betul. Itulah nanti yang menjadi apa namanya, yang menjadi PR kami untuk ini nanti seperti yang Adinda Gusman tadi sampaikan, untuk naik kelas, tentu di samping mutu juga perlukan kemasan, perlu sertifikasi dan jaminan kehigienisan produk-produk itu. Memang produk-produk unggulan kita di Melayu Langkat ini bang, memang cukup banyak ya, dari segi fashion, kuliner, sampai kerajinan. Kalau fashion, tanjak ya kan, seperti ini kan, tanjak dan tengkuluk. Artinya kan ini juga punya sisi bisnis, dan juga memang sudah negeri-negeri Melayu yang lain sudah berbuat gitu kan. Kita ketinggalan. Bahkan bisa disondingkan ke pariwisata gitu kan, ke pariwisatanya gitu kan. Kemudian kalau fashion juga ada baju kita, baju tuluk belanga gitu kan, atau tenun songket, untuk kain samping. Kain samping yang di Kepulauan Riau bang, yang banyak produksi. Ada kilang di sana. Kemudian teluk belanga, di sana lebih murah. Bahkan kalau di tempahan di sini bagus beli ke Kepulauan Riau gitu. Satu pasangnya jauh selisihnya gitu. Kemudian ada baju kurung untuk wanita kan, untuk perempuan. Tenun kita juga masih ada di Tanjung Pura ya bang kan? Kita masih ada tenun songket ya kan. Tanjung Pura. Dari hasil kain-kain kain perca-percanya itu bisa dijadikan souvenir, kayak tempat gantungan kunci, tempat pulpen, tisu tempat tisu ya bang. Ya betul. Inilah sebenarnya kan hal-hal seperti itu dengan memanfaatkan limbah-limbah ini kan bisa memanfaatkan, sehingga aksesori yang ya jadi aksesori yang menarik. Macam tadi Agus bilang tempat kunci, kenapa nggak kita buat tempat kunci itu dari entah tepak lah, tepak jadikan tempat kunci, dari potongan perca tadi sisaan. Itu perajin-perajin kita yang perajin bambu juga ada, kan bisa dibentuk tepak, jadikan tempat aksesori. Kita lagi kayak kebun sawit kan, Langkat kan banyak. Di Tanjung Pura ada pengrajin lekar nama bang, anyaman lekar, bisa buat 40 macam tuh. Ada pot bunga, bisa buat kotak tisu, piring, mangkok buah, mangkok nasi, ada 40 macam. Dari nganyam lidi nipah, lidi sawit atau lidi kelapa ya kan. Yang kita kalau kelapa sawit, wah, bukan tanggung kita banyaknya. Nah, jadi kenapa ini kita tidak manfaatkan menjadi barang yang punya nilai ekonomis? Selain dia keternak kan, iya. Dia juga nilai sisi kerajinan seninya juga ada. Ada, punya seni, punya nilai ekonomis. Apalagi kita ini sekarang kan Pak Bupati ini kan misi pariwisata dan religius. Ini momen yang baik sekali kita mulai membangkitkanlah ini semangat untuk berbuat produk-produk yang berciri khas lokal. Passion juga kan nggak kalah banyak yang itu kita banyak minat. Jadi macam mana kita buat supaya bagus, dan juga masalah harga juga kita harus supaya harga itu tidak terlalu tinggi, sehingga kan daya beli masyarakat itu kan berbagai macam, mudah untuk kita orang membelinya gitu. Ini kan tentu dari bahan lokal ini kan perlu juga dikembangkan. Jadi nggak boleh keluar, itu yang menyebabkan biaya itu tinggi kan. Nah, tapi kalau bisa di lokalnya ada, langsung produsen deh bang ya, nggak lagi distributornya. Nggak lagi distributornya. Betul.
kita makanan kuliner yang kue kering kayak tadi penyaram, ada putu kacang, itu kan kue kering nih, karas kue kering. Halua juga, walaupun dia ini tapi kan tahan lama juga, bertahun juga tuh Bang. Istilahnya tahun ini raya, tahun depan masih bisa dimakan. Udah tuh halua ini kan juga bisa dibuat menjadi tidak cair. Betul. Itulah dengan adanya teknologi sekarang ini kan juga udah tuh di samping ada rasa manis, kenapa nggak kita kembangkan atau kita buat ada rasa-rasa lain. Dinas Disperinda bisa memfasilitas ya dalam hal itu, memfasilitasi pelatihan Bang ya. Pelatihannya, kemudian promosinya, kemudian dalam manajemen pemasaran udah ada apa Bang? E-pasar. Sekarang sudah bisa dimanfaatkan teknologi digital, marketplace kalau bahasa kerennya kan Bang. Kayak udah ada marketplace-nya punya Pemkab sendiri gitu kan, kenapa nggak diisi juga selain dia offline yang ada di Sekarang, online-nya juga sudah siap gitu Bang ya. Sudah siap, tinggal diisi oleh masyarakat Langkat yang bisa memproduksi produk-produk unggulan yang ada di Langkat gitu kan, yang punya ciri khas Langkat. Dan kita gratiskan siapa yang mau masuk, silakan untuk ikut E-pasar. Untuk e-pasar. Nanti kalaupun perlu tim kita datang ke lokasi, macam mana mau cara buat sampai jadi, biar kita bina dan kita pasarkan. Ya mudah-mudahan apa juga yang mungkin dalam tahun ini kita akan mewujudkan suatu gedung khusus tentang pemasaran secara elektronik atau e-pasar yang kini sudah dirancang. Ya juga pembangunannya juga merupakan tepak sirih. Tepak sirih ini nanti di dalamnya mereka lah yang memasarkan produk-produk khas kita ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa terwujud, sehingga bukan hanya produk-produk kita saja, tapi budaya, termasuk potensinya apa nih? Potensi bumi Langkat ini apa? Ada, bisa kita semacam kita jual lah melalui dunia maya tadi. Pak Kadis, terima kasih sudah mau bincang-bincang bersama Jongkong Official, mengambil waktu Pak Kadis nih kan, berkaitan dengan Perda. Semoga Perda inisiatif DPR ini tentang produk unggulan segera tahapannya terus berlanjut nih ya kan. Harapannya dikeluarkan Perbup. Kemudian sehingga Bapak juga bisa bekerja sesuai dengan koridor. Sudah ada payung hukum. Harapan kita begitu, dan sambil menunggu Perbup, masyarakat sudah bisa untuk sudah bisa berkomunikasi dengan pihak Disperinda Kabupaten Langkat kalau apabila ada produk-produk yang mau dimasukkan e-pasar dan itu gratis kan gitu Pak Kadis. Apalagi itu akan dibina oleh dinas terkait langsung, baik itu proses pengolahan, produksi, perizinan, sampai hal promosi ya Bang ya. Terima kasih Bang sudah ini. Oke, kawan-kawan Jongkong Official, nantikan terus, saksikan terus channel Jongkong Official, tentunya dengan tema-tema yang lain yang menarik tentang budaya kemajuan kita bersama di Langkat.